Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anisha Meghanfi, mahasiswi Statistika Universitas Airlangga. Saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pemodelan Banyaknya Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Timur dengan Pendekatan Regresi Binomial Negatif berdasarkan estimator least square spline. Sebelum memulai, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Nur Hamidah dan Bapak Sediono, dan Ibu Eli sebagai dosen penguji saya. Latar belakang. Pada poin pertama, Global Status Report on Road Safety menyatakan bahwa setiap tahun di seluruh dunia, lebih dari 1,25 juta korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Dan pada poin kedua mengatakan pada 18 Agustus 2017 dalam persiapan kegiatan kampanye keselamatan jalan di Indonesia, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Puji Hartono menyampaikan, menurut data kepolisian di Indonesia, rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas. Pada poin ketiga, Indonesia sendiri, menurut WHO, tahun 2009, Indonesia berada pada peringkat ketiga di dunia dengan banyaknya kematian disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia, provinsi dengan jumlah kasus kecelakaan terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur. Faktor kecelakaan di Indonesia dibagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor prasarana dan lingkungan. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Dewi dan Budiantara pada tahun 2018, membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur dengan regresi non-parametrik spline truncated. Pada proposal saya kali ini, saya menggunakan metode regresi binomial negatif. Analisis regresi sendiri merupakan suatu metode pemodelan yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan yang ada di masyarakat dengan menjelaskan hubungan fungsional antara variabel respon dengan beberapa variabel prediktor. Mengapa menggunakan binomial negatif? Terjadinya overdispersion adalah menjadi alasannya. Menurut McCulloch dan Nelder pada tahun 1989, kasus pemodelan regresi dengan variabel respon berupa data count banyak ditemukan kasus overdispersion karena pada variabel respon nilai variansi lebih besar dari nilai mean. Dan menurut Astuti dan Yanagawa pada tahun 2002, hal tersebut termasuk dalam melanggar asumsi pada regresi Poisson, karena apabila tetap digunakan dapat menyebabkan nilai variansi yang diduga dengan regresi Poisson lebih kecil dari nilai variansi yang sebenarnya dan dapat mengakibatkan kesalahan pada inferensi parameter. Salah satu metode yang digunakan untuk menangani masalah overdispersion adalah dengan menggunakan regresi binomial negatif menurut Selby dan Newman pada tahun 2013. Rumusan masalah untuk proposal skripsi saya yang pertama adalah bagaimana mendeskripsikan variabel banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, bagaimana membuat algoritma dan program open source software R untuk mengestimasi model regresi binomial negatif dengan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator least square spline. Yang ketiga adalah bagaimana mengestimasi model regresi binomial negatif dengan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator least square spline untuk pemodelan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah mendeskripsikan variabel banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan yang kedua adalah membuat algoritma dan program open source software R untuk mengestimasi model regresi binomial negatif dengan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator least square spline. Dan tujuan yang terakhir adalah mengestimasi model regresi binomial negatif dengan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator least square spline untuk pemodelan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur. Manfaat penelitian bagi mahasiswa dapat menambah wawasan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari terkait metode statistika, khususnya pada regresi binomial negatif berdasarkan estimator least square spline.
Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten atau kota dalam mengambil kebijakan untuk menekan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan. Dan manfaat bagi masyarakat adalah menambah wawasan masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi kasus kecelakaan lalu lintas sehingga masyarakat bisa lebih waspada lagi dalam berkendara. Tinjauan pustaka dalam proposal skripsi saya adalah kecelakaan lalu lintas, faktor-faktor penyebab kecelakaan, distribusi binomial negatif, overdispersion, regresi binomial negatif, regresi non-parametrik, estimator least square spline, maksimum likelihood estimator, turunan fungsi log gamma, metode Newton-Raphson, maksimum likelihood cross-validation atau MLCV, kriteria kesesuaian model, dan open source software OSSR. Data yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah data sekunder tahun 2019 yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur. Unit observasi yang digunakan adalah 27 kepolisian resort atau Polres di Provinsi Jawa Timur. Variabel penelitian yang digunakan untuk variabel respon adalah banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur. Sedangkan prediktor pertama yang digunakan adalah banyaknya kecelakaan karena pelanggaran batas kecepatan. Yang kedua adalah banyaknya kecelakaan karena pengemudi lengah, dan prediktor ketiga adalah banyaknya kecelakaan karena pengemudi mengantuk. Untuk prediktor terakhir yang digunakan adalah banyaknya kecelakaan karena pengemudi melanggar tata tertib lalu lintas. Langkah-langkah analisis data. Yang pertama, menentukan statistik deskriptif pada data banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas sebagai variabel respon dan 4 variabel prediktor lainnya yang disajikan dalam bentuk tabel, yaitu menghitung mean dan varians pada variabel banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas dan 4 variabel prediktor lainnya. Menghitung nilai minimum dan nilai maksimum pada variabel banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas dan 4 variabel prediktor lainnya. Langkah kedua adalah menentukan algoritma dan program dalam OSSR untuk melakukan pengolahan data implementasi pada model, yaitu membuat algoritma dan skrip program untuk pemilihan parameter smoothing optimum berdasarkan kriteria MLCV. Selanjutnya, membuat algoritma dan skrip program untuk mengestimasi model regresi binomial negatif dengan pendekatan regresi non-parametrik menggunakan estimator least square spline. Dan yang terakhir adalah membuat algoritma dan skrip program untuk menghitung nilai statistik devian sesuai dengan persamaan. Dan langkah terakhir adalah mengestimasi model regresi binomial negatif dengan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator least square spline untuk pemodelan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.